Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan parenting nabawiyah, di mana kita belajar bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik generasi idaman. Baik, yang kedua adalah memilih tempat yang tepat. Rasulullah Muhammad SAW yang mulia tidak membatasi penyampaian ilmu dan pengajaran di tempat-tempat tertentu saja, tetapi beliau mengajarkan para sahabat dan murid-muridnya, mengajarkan di berbagai tempat dan berbagai kesempatan yang mendukung secara lokasi. Beliau biasa mengajar di masjid. Beliau pun juga menyampaikan pengajaran di rumah. Beliau pun juga kadang melakukan perjalanan dan menyampaikan informasi-informasi penting ketika di dalam perjalanan tersebut. Beliau pun juga pernah melakukan pengajaran di pemakaman atau makbarah. Adalah Rasulullah Muhammad SAW, seperti hadis yang kita kenal dari Imam Bukhari, bahwasanya beliau mengajarkan di masjid. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika itu ada seseorang yang berdiri di dalam masjid. Seraya bertanya, "Wahai Rasulullah, dari mana engkau memerintahkan kami untuk memulai ihram?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Penduduk Madinah memulainya dari Dzulhulaifah. Penduduk Syam memulainya dari Juhfah, dan penduduk Najd memulainya dari Qarnul Manazil." Rawahu Bukhari di dalam Kitabul Ilmi. Di sini Rasulullah SAW mengajarkan ilmu terkait dengan ihram, memulai melakukan peribadatan haji dan umrah itu dari tempat-tempat yang sudah ditentukan, dan ini pengajarannya disampaikan di masjid. Kemudian Rasulullah SAW pun juga pernah mengajar di salah satu rumah sahabiah perempuan yang berada di Mekah saat itu, atau berada di Madinah saat itu. Adalah Al-Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwasanya seseorang perempuan mendatangi Rasulullah Muhammad SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah, kaum laki-laki pergi dengan membawa hadismu. Tentu saja, tentukanlah satu hari darimu untuk kami, kaum perempuan. Kami akan mendatangimu pada hari itu agar engkau dapat mengajari kami apa yang telah Allah ajarkan kepadamu." Lalu beliau pun kemudian bersabda, "Berkumpullah kalian pada hari ini dan hari di tempat ini dan itu." Kemudian mereka pun berkumpul dan Rasulullah mendatangi mereka, lalu mengajarkan mereka hal-hal yang telah Allah ajarkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Bukhari. Di dalam kitab Al-Fathul Bari dijelaskan bahwasanya hadis ini kita bisa mendapati informasi bahwasanya Nabi bersabda kepada kaum perempuan, "Berkumpullah kalian pada hari ini dan itu, di tempat ini dan itu." Sementara riwayat yang lain menyampaikan bahwasanya tempat pertemuan kalian adalah di rumah fulanah. Artinya secara definitif Rasulullah SAW menentukan tempatnya, yaitu lokasi yang tepat untuk pengajaran kepada kaum perempuan. Beliau pun juga mengajarkan di Mina. Di dalam Imam Bukhari, beliau meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, Rasulullah berhenti di Mina ketika haji wada agar orang-orang bisa bertanya kepada beliau. Lalu seorang laki-laki mendatangi beliau dan berkata, "Aku tidak mengetahui bahwa menyembelih itu sebelum bercukur, tetapi aku telah mencukur rambut sebelum menyembelih." Artinya beliau kemudian mencukur rambut sebelum melakukan ibadah penyembelihan hewan kurban. Beliau kemudian bersabda, "Sembelihlah
dan itu bukanlah dosa bagi kalian. Ya, itu dilakukan di Mina. Dan juga di sela-sela perjalanan, banyak sekali hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika melakukan safar bersama dengan para sahabatnya, maka beliau pun melakukan perjalanan. Nah, sahabat sekalian, bahwasanya memberikan pengajaran itu sangat memerlukan lokasi-lokasi yang tepat. Maka marilah kita bisa bijak menentukan lokasi di mana kita mau menyampaikan pelajaran-pelajaran kita. Pun ketika kemudian hari-hari ini kita banyak berada di rumah, maka rumah kita pun adalah merupakan surga sebelum surga yang Allah Subhanahu wa taala berikan terkait dengan pengajaran ini. Kita bisa mengajarkan banyak hal di rumah-rumah kita. Oleh karena itu, manfaatkan momentum ini, kita berkumpul bersama dengan keluarga, dengan orang-orang yang kita cintai, maka jangan lupa untuk mengajarkan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik kepada mereka semuanya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.